Komisi 3 atau Komisi Hukum di DPR itu salah satu upaya juga untuk menahan supaya Rusdi Nasir tidak cabut. Gitu. Nah, tapi Nasir sudah menjadi bubur nih, Ci. Beberapa petinggi partai seperti Mat Ali dan Bestari Barus itu juga sudah lompat pagar nih ke PSI. Nah, sedikit tambahin info lu, Kang. Memang gue juga dengar di daerah bahwa ada beberapa orangnya Surya Paloh gitu, orang lamanya gitu. Ada namanya Janet. Atau biasa dikenal di Nasdem Ibu Jess gitu ya. Oke. Oh, dari Jawa Timur ini. Jawa Timur, betul. Nah, dia juga termasuk yang kecewa lah dengan kepemimpinannya Surya Paloh belakangan gitu, soal manajemen dan lain-lain. Padahal ini orang lama yang ikut membangun Metro TV bersama Surya Paloh gitu. Tapi kemudian ya karena situasinya dianggap Surya Paloh tidak lagi tidak lagi bisa memegang Nasdem gitu ya. Akhirnya mulai lepas juga aja. Kekecewaan ini muncul di mana-mana memang. Dan sebetulnya Bu Jess itu juga adalah anggota tim 7. Anggota tim 7 di Nasdem itu adalah mereka kelompok yang mereformasi partai gitu. Ini adalah kelompok vital lah di dalam atau tim inti di partai gitu. Nah, kekecewaan beberapa orang di tim inti itu juga karena memang masuknya kader-kader muda itu kemudian menggantikan posisi kader-kader yang lama gitu. Jadi Surya Paloh itu lebih percaya pada beberapa orang baru ketimbang kader-kader yang sudah lama. Salah satunya misalnya Ahmad Sahroni. Gitu. Jadi Ahmad Sahroni itu kemana-mana di bawah Surya Paloh nih, sering kemana-mana ditenteng Surya Paloh. Oke, artinya kader-kader muda dan relatif orang-orang baru ya dalam tanda kutip bisa langsung masuk ke ring pertama nih dari Surya Paloh, itu yang membuat orang-orang lama atau kader-kader yang cukup senior yang membangun partai membangun partai itu merasa tersingkir. Termasuk Mat Ali berarti ya di situ ya? Ya, berkonflik karena Mat Ali berkonflik dengan Surya Paloh. Oke. Bu Janet ini dari Jawa Timur ini juga masuk ke PSI kan ya, Ci? Info yang aku dengar. Ya, dia secara struktur tidak masuk ke PSI, tapi beberapa petinggi PSI mendekati Bu Jess ya, mendekati Bu Jess untuk masuk ke PSI. Bahkan ada pertemuan Kaisang, Ketua Umum PSI dengan Bu Jess gitu, dan mereka sudah membicarakan misalnya soal visi misi partai itu mau kemana, kemudian logo partai itu maknanya apa gitu, dan sudah sampai di situ. Dan ada permintaan bantuan dari PSI untuk Bu Jess itu masuk ke jaringan-jaringan, karena Bu Jess ini jaringan-jaringan di Jawa Timurnya kuat, terutama di ulama-ulama, di kiai-kiai gitu. Dan Jawa Timur itu kan sebetulnya adalah kebanyakan kantong-kantongnya PKB juga ada di Jawa Timur kan, dan ya PSI ingin masuk ke situ, ingin masuk ke kantong-kantong suara pemilih Islam yang dulu bukan menjadi segmennya PSI. Gitu. Tidak lagi jadi partai muda dong ya? Partai apa? Karena kan lu brandingnya partai muda ya. Iya dulu salah satunya adalah menggait anak-anak muda sebagai salah satu konstituennya gitu kan. Menarik juga tapi ya untuk melihat besok dengan kepemimpinan Mat Ali ini akan sebagai ketua harian ketua harian ini akan kemana gitu ya. Iya, tapi ini mengingatkan kita pada periode pertamanya Jokowi dulu ketika Nasdem juga banyak mengambil kader-kader PDIP yang jadi kepala daerah. Ikut bajak-bajak juga ya dulu ya. Tapi waktu itu kan caranya berbeda. Caranya berbeda. Ya kan, caranya berbeda pada waktu itu. Nah, ini kan memang kita perlu cek juga, dan kita juga sudah bertemu dengan narasumber-narasumber politikus-politikus yang ada dalam peristiwa itu, bahwa ini bukan tanpa sepengetahuan elit di lingkaran istana, ya kan, Ji? Bahwa perpindahan atau masuknya politikus Nasdem ini juga sebelumnya pasti dikomunikasikan dengan lingkaran atau orang-orang terdekat Prabowo, gitu kan, dan bagaimana orang-orang ini boleh masuk atau enggak, atau kapan masuknya, begitu kan, Ci ya? Dikasih lampu hijau apa enggak? Gitu kan. Iya, jadi ada orang dekat Prabowo yang sempat memberikan masukan kepada Ahmad Ali supaya gak usah lah masuk Partai Gajah, Partai Mawar waktu itu, karena ya beberapa orang di lingkaran Prabowo itu tidak menganggap Partai Mawar sebagai ancaman, gitu ya. Dan sampai detik terakhir menjelang Kongres PSI, lampu hijau itu belum jadi hijau, jadi merah gitu, masih merah gitu kan. Sampai akhirnya ada di link bahwa ketika Ahmad Ali masuk ke PSI, Ahmad Ali akan menjaga supaya PSI ini tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawannya Prabowo nanti di 2029 atau sebagai capres gitu. Jadi kan Prabowo akan capres 2 kali, akan maju dua kali. Dan ya Ahmad Ali serta Jokowi menjamin supaya PSI ini tidak akan mendorong Gibran untuk berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Maka di situ Ahmad Ali mendapat lampu hijau. Iya. Tapi kita perlu memberikan konteks kepada pemirsa Bocor Halus Politik juga. Kenapa
ada upaya atau mungkin menggaransi PSI tidak akan mencalonkan Gibran sebagai calon presiden di 2029. Kita mesti ingat bahwa pada 2029 presidensial threshold atau ambang batas presiden itu 0%. Ya, betul. Artinya setiap Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, teman-teman, yaitu guremkan PSI, mari semua rakyat ikut dukung. PSI mau lawan PDIP, mimpi. Jauh gajah hanya untuk main, sirkus kalau benteng untuk bertarung. Nah, lanjut lagi. PDIP lahir karena tindasan PSI, lahir karena geragasan atau kerakusan. PSI digeprek jadi ayam sayur oleh PDIP. Kalau gajah bisa ngalahin banteng, pegal leher saya hanya gerombolan iblis yang masih dukung keluarga Jokowi. Haram pilih PSI. PSI ini partai bengong, mendirikan partai hasil korupsi NKRI. Kaisang lebih baik dagang pisang, jangan ketua partai PSI. Rakus dan ambisi kekuasaan secara serampangan melalui PSI, rakyat cerdas membaca langkah serakah Jokowi, yakin tetap tidak lolos ke Senayan. Yang patut disalahkan oposisi apa partai koalisi. PSI hampasin aja tuh, dia juga kemarin yang mau ngancurin partai-partai yang ada sekarang. Rumitnya hidup di negeri sendiri. Inilah keluarga luar biasa dari Solo, dari tukang mebel, penjual martabak, penjual pisang ceres penyet, bermetamorfos ke politik dadakan. 1000% bubarkan DPR karena tidak mewakili rakyat tapi ikut rame-rame korupsi. Stop MBG, pengurus APBN, dan pengurus dana pendidikan. PSI partai kecil banyak tingkah. Nah, lanjut lagi. Tidak usah bersaing dengan partai besar. Bersaing dengan partai baru saja seperti Partai Gerakan Rakyat saja. Pada pemilu tahun 2029 belum tentu menang. Memang kadang adanya manusia yang tidak punya hati nurani. Ada orang yang telah menolong jadi besar malah dijadikan musuh sampai turun-temurun. Partai karbitan mau lawan partai sudah bangkotan mimpi. Kerjasama internasional perlu transparansi agar publik tahu manfaat konkretnya. PSI sudah kehilangan idealismenya. Karma belum kalian petik, enak saja mau berkuasa terus. Jual pisah tidak laku, mengkokku pecah es doger, tidak jelas persis Solo mau degradasi. Mimpi PSI tidak bahaya. Pelaut yang ulung lahir dari laut, yang berombak bukan lahir 3 hari terus ketua umum. Lanjut lagi, partai yang tidak masuk DPR mulai berulah palingan, isinya mengincar jabatan dan uang, sudah kebaca. Bujess dulu ketua DPW Nasdem Jatim saat Anies Mohaimin yang saat itu didukung PKS PKB Nasdem, sehingga Bujess banyak kenal kiai dari PKB. Sebagai rakyat saya pilih banteng ketimbang gajah. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kalau tidak curang suaranya hanya 1%. Partai Siluman Indonesia, ijazah gaib ketumnya 1 bulan masuk partai langsung ketum. Ngedabrus KB bilang siap mati. Semoga rakyat Indonesia pada sadar bahwa DPR sudah mulai tidak mewakili rakyat. Di sisi lain, salut dari nol jadi penguasa, kemudian ingin tetap berkuasa di sisi lain. Agar bagaimana? Gitu. Barus dan Ali pecata demi sesuap nasi sampai segitunya menjilatnya. Logo partai maknanya apa? Semua tahu. Bagaimana mau peras darah jadi anggota 2 hari terus ketum partai? Tidak jelas. Kalau mau jadi kader PSI pakai ijazah asli. Tidak.
Nah, lanjut lagi, udah kampanye di masjid-masjid dengan slogan atau tegar sanggupkah? Yang lain padahal belum kampanye, puasa sambil kampanye. Hidup Jokowi, secara realita Jokowi cukup kuasai partai coklat dan kelompok kejaksaan atau kehakiman, dan kenyataan cita-cita Jokowi mendirikan dinasti dan menang-menang di medsos. Lalu kini saya rela NKRI bubar menjadi res. Anak ingusan mau lawan PDI pasti keok. Masih tidak sadarkah rakyat ini bagaimana dengan terang-terangan kita melihat bagaimana Jokowi rakus kekuasaan, bagaimana dia memaksakan anak dan menantunya menjadi pejabat di negeri ini. Negara lagi morat-marit dan dengan banyak masalah mengenal kebutuhan rakyat jelata yang semakin terpinggirkan, kok malah sudah mikirin pilpres berikutnya dan ingin tetap berkuasa. Pasukan gajah masuk tanah Mekah dengan rencana menghancurkan Ka'bah Abraham dengan sombongnya di atas gajah, tapi hancur oleh burung kecil diutus Tuhan. PSI nantang rakyat karena PSI berani dipimpin koruptor dan rakyat dianggap bodoh. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.